Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 389. Su Chen, tentu saja, kamu telah mendominasi Jiangnan begitu lama. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami menyerah kepadamu dengan sukarela? Yin Tianli tersenyum dengan arogan. Biar ku beritahu, tidak ada yang namanya aliansi omong kosong. Kami sengaja memasang jebakan ini hari ini hanya untuk memikatmu agar mengambil umpan, dan kamu tidak mengecewakan kami. Kamu datang seperti yang diharapkan. Sejujurnya, anggur yang baru saja kamu minum mengandung racun bunga. Racun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Selama kamu meminumnya, seluruh tubuhmu akan membusuk dalam 2 jam, dan kamu akan muntah darah dan mati. Kamu bajingan, Tuan Su biasanya memperlakukanmu dengan buruk, tetapi kamu benar-benar mengkhianati Tuan Su. Kamu dan dia berpura-pura menjadi kuat. Kita semua adalah tokoh terkenal di kalangan seni bela diri Jiangnan. Kita memperlakukan semua orang sebagai tamu ketika mereka melihat kita. Tapi sekarang, kita diminta untuk menghormati seorang anak muda. Apa yang kamu lakukan? Memikirkan hal ini. Apakah mungkin? Yin Tianli berkata dengan arogan. Kamu akan memberontak. Su Chen berbisik. Kamu bisa memahaminya dengan cara ini. Lagi pula kamu akan mati hari ini, dan perjamuan ini harus diperlakukan sebagai perjamuan pemenggalan kepala yang aku persiapkan untukmu. Yin Tianli menyipitkan matanya, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hari ini, selama Su Chen meninggal, dia akan menjadi seni bela diri tertinggi di seluruh provinsi Jiangnan. Tak ada taranya. Tuan Su, aku akan melindungimu saat kamu keluar. Jika kamu ingin menyakitimu, injak saja tubuhku dulu. Tidak, kamu minggir, aku akan menangani sendiri masalah ini di sini. Tangani sendiri. Yin Tianli tertawa dan berkata, Su Chen, tolong berhenti berpura-pura seperti itu. Kamu telah diracuni oleh racun 100 bunga kami, dan semua ki di tubuhmu telah terkunci. Kamu masih ingin menyerang kami. Kamu sangat kurang ajar. Engah. Su Chen meludah ke samping, memuntahkan setiap tetes anggur yang dia minum sebelumnya. Dan Su Chen masih berdiri di sana dengan selamat. Tidak terjadi apa-apa. Selama bertahun-tahun, ada banyak sekali orang di seluruh dunia yang ingin membunuhku, Su Chen. Jika aku bahkan tidak bisa memahami tipuan kecilmu, maka aku benar-benar jahat. Kamu sebenarnya sudah menyadarinya sejak lama. Ekspresi Yin Tianli berubah drastis. Jika bukan karena dukungan dari belakang, dia akan jatuh ke tanah. Awalnya, saya berencana untuk meninggalkan Linyang dan tinggal di Zonghai, meninggalkan sebidang tanah ini untuk Anda kembangkan dengan damai, tetapi saya tidak menyangka Anda akan mengambil inisiatif untuk menembak. Mari kita akhiri hari ini urusan. Haha, lumayan, konon pahlawan datang dari usia muda sejak zaman dahulu. Su Chen, kamu benar-benar tidak mengecewakanku, Li Chengang. Suara provokasi datang dari villa di belakang, dan semua orang otomatis menyerah. Li Chengang dan Wei Chifeng keluar dari sana. Rupanya, Su Chen dapat mendeteksi racun dalam anggur dan memuntahkannya, yang di luar dugaan mereka. Siapa kamu? Su Chen berkata perlahan. Su Chen, kamu membunuh anakku Li Honglin dan murid Tuan Wei beberapa hari yang lalu. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Su Chen tiba-tiba menyadari, ternyata kedua pecundang itu adalah bangsamu. Su Chen awalnya berpikir karena sudah lama tidak ada pergerakan dari keluarga Li, mereka pasti sudah menyerah pada masalah tersebut. Tapi aku tidak menyangka dia akan menungguku di sini. Haha, Su Chen, tolong berhenti bicara terlalu cepat. Tuan Wei ada di sini dan ingin membunuhmu, seperti menyembelih anjing. Yin Tian menetapkan jalannya. Dan selain Tuan Wei, ada orang seperti kami yang membantu. Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda mati hari ini. Pu Hanping, Master Pavilion Jiangnan Feixing, berkata. Sebelumnya, aku khawatir kamu akan mengetahui berita itu dan melarikan diri terlebih dahulu, tapi aku tidak menyangka kamu akan kembali sendiri. Kamu benar-benar meminta kematianmu sendiri. Pemimpin Sekte Jiangnan Panlong, Jiang Yuoping berkata. Dia sudah lama sombong, dan dia harus membayar dengan darah hari ini. Pemimpin Sekte Jiangnan Fengyun, kata Zhao Dahai. Bulan lalu, anak saya hanya mengucapkan beberapa kata yang tidak sopan kepadanya, lalu dia dipukuli hingga menjadi cacat. Kebencian ini sudah ada di hati saya sejak lama. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah. Qi Tianlei, penguasa lembah Pixin di Jiangnan, berkata. Dan sebelumnya, Su Chen tetap tidak terpengaruh oleh kecaman dari semua orang, tetapi setelah mereka semua selesai berbicara, dia berkata dengan pelan. Kalian semua memiliki sikap sedemikian rupa sehingga aku tidak punya keinginan untuk meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Su Chen, apakah kamu masih ingin membuat kesalahan di depanku? Wei Chifeng berbicara. Dia tahu bahwa orang-orang di dunia seni bela diri Jiangnan saja tidak akan mampu menekan Su Chen. Karena di dalam hati mereka, ada ketakutan alami terhadap Su Chen. Hanya dengan melangkah maju Anda dapat menenangkan situasi, jika tidak, momentumnya akan hilang. Orang tua, alih-alih tinggal di Zonghai, kamu malah pergi ke Linyang untuk mati.
Mungkinkah kamu menyukai peti mati yang kami miliki di sini? Su Chen, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Setelah beberapa saat, aku bahkan tidak punya waktu bagimu untuk menangis. Kalau begitu lakukanlah. Lakukan. Li Chengang di samping mendengus dingin, kamu sendiri tidak layak jika Tuan Wei mengambil tindakan. Kami telah menyiapkan hadiah besar untukmu hari ini. Klik. Su Chen dan Wei Changtian sama-sama memiliki firasat buruk di hati mereka. Apa yang sedang kamu mainkan? Haha, jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Li Chengang berkata kepada pelayan di belakangnya. Bawalah orang-orang itu. Saya mengerti, guru. Setelah beberapa menit, kerumunan itu menyingkir lagi. Dua pria berusia 30-an berjalan keluar dengan seorang wanita yang terluka di tangan mereka. Dan wanita itu adalah Su Shihan. Tubuh Su Shihan sudah terkoyak. Terutama kaki giok ramping itu, yang dipenuhi bekas cambuk. Dengan kepala menunduk, mereka sudah sekarat. Tuan Su. Kamu mencari kematian. Aura pembunuh yang kuat keluar dari tubuh Su Chen, seperti gunung berapi yang akan meletus, menutupi semua orang. Untuk waktu yang lama, Wei Changtian telah melakukan sebagian besar hal yang dilakukan Su Chen. Namun masih banyak detail kecil yang dikendalikan oleh Su Shihan dari belakang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah sekretaris pribadi Su Chen, tetapi sekarang, dia dipukuli seperti ini. Hal ini membuat Su Chen tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Su Chen, jika kamu masih ingin menyelamatkan nyawa wanita ini, bunuh saja. Kalau tidak, aku akan membuat wanita ini tidak bisa hidup atau mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Su Chen tidak memperhatikan Li Chengang, dan dua aliran energi hitam terlempar dari tangannya. Kapan? Sebelum energi hitam jatuh ke pelayan, itu diblokir oleh orang yang berdiri di samping mereka. Su Chen, kamu harus melepaskan perlawananmu. Kami semua tahu trik kecilmu, jadi jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Bab 390. Hehe. Li Chengang mencibir dan berkata, Su Chen, saya menyarankan Anda untuk menghentikan perlawanan. Di bawah jaring kami, Anda tidak memiliki peluang. Ya, jika kami tidak mempelajarimu secara menyeluruh, beraninya kami datang untuk membunuhmu. Kepala Sekte Jiangnan Yanbo, Luan Jingde berkata, Tuan Su. Su Shihan berkata dengan lemah. Kamu, tolong tinggalkan aku sendiri, ya, akulah yang membuatmu malu. Jangan bicara, serahkan urusan ini padaku. Serahkan padamu. Li Chengang tertawa dan berkata, sudah kubilang, kamu hanya punya waktu 3 detik untuk memikirkannya, jika tidak, Su Shihan, kecantikan luar biasa ini, akan mati. Mereka yang ingin membunuhku, Su Chen, kamu tidak memenuhi syarat. Brengsek cepat. Mata Su Chen langsung menatap. Kekuatan spiritual yang sangat kuat telah dilepaskan. Seperti lautan luas, mengalir deras ke segala arah. Ledakan. Untuk sesaat, semua orang merasa seolah ada sesuatu yang meledak di pikiran mereka. Kesadaran seluruh orang menjadi kabur. Memanfaatkan momen ketika semua orang terganggu, Su Chen menginjak tanah, dan kelembaman yang kuat membuat tubuh Su Chen melompat seperti roket. Tuan Su. Berhenti bicara. Su Chen mengambil Su Shihan dan membawanya kembali. Gelombang mental yang kuat itu datang dan pergi dengan cepat. Ketika mereka bereaksi, mereka menemukan bahwa Su Shihan telah pergi. Semua orang tampak ketakutan. Su Shihan ini adalah kartu truf terpenting di tangan mereka. Jika dia diselamatkan oleh Su Chen, dia harus menghadapinya langsung. Meskipun Wei Qifeng yang memimpin, akan sulit jika dia melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, hanya ada satu solusi yang mungkin. Kamu Su Chen, kamu berani mempermainkan kami, maka aku akan berjuang keras bersamamu hari ini dan memberimu kematian paling tragis di dunia. Tepat setelah Li Chen selesai mengutuk, dia mundur selangkah untuk mengungkapkan Wei Qifeng. Dia hanyalah seorang pengusaha, dan Wei Qifeng harus melakukan perkelahian dan pembunuhan seperti ini. Sebelumnya, saya selalu mendengar orang mengatakan bahwa Anda adalah orang pertama yang bangkit di Jiangnan. Pada saat itu, saya masih mencemooh Anda, tetapi kekuatan yang Anda tunjukkan hari ini benar-benar membuat saya terkesan. Murid saya Zhou Yunan meninggal di tangan Anda. Tidak adil. Su Chen mengepalkan tangannya. Hari ini, bukan hanya muridmu, tapi kamu juga akan mati di tanganku. Sampah, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Su Chen berteriak dingin, hawa dinginnya begitu kuat sehingga dia bisa mengambil tindakan kapan saja. Su Chen, saya menyarankan Anda untuk menghemat energi Anda dan teruskan saja dan tangkap dia. Tuan Wei telah mencapai bidang seni bela diri dan berada di puncak dunia seni bela diri Tiongkok. Dengan keterampilan Anda yang tidak benar, bagaimana Anda bisa mungkin menyerang Tuan Wei? Menimbulkan bahaya. Yang Guangxi, pemimpin sekte Jiangnan Wandao, berkata, jika kamu menyerah dengan jujur, kamu mungkin masih memiliki tubuh utuh, jika tidak tubuhmu akan dibuang untuk memberi makan anjing. Kata Tao Wei dari sekte Jiangnan Xiaoyao. Oke, semuanya, ayo beri jalan. Beri ruang untuk Su Chen. Bagaimanapun, dia telah menjadi bos Jiangnan selama beberapa waktu.
Kita harus membiarkan dia mati dengan bermartabat, kata Yin Tianli. Saat ini, Su Chen telah menjadi sasaran kritik publik. Menghadapi kekuatan kuat Wei Qifeng, mereka sangat yakin bahwa Su Chen pasti akan mati. Pandangan ini tidak pernah goyah di hati mereka. Itu adalah master tingkat Wuzong. Tingkat yang benar-benar baru. Jika orang seperti itu mengambil tindakan, Anda bisa membayangkan nasib Su Chen. Jubah Wei Qifeng terangkat, kekuatan Wuzong tidak diragukan lagi terungkap. Beberapa detik kemudian, momentum Wei Qifeng mencapai puncaknya dan dia bergegas menuju Su Chen. Mereka yang abadi dan menyentuhku, Su Chen, akan membayar dengan nyawa mereka. Fiu. Wei Qifeng bergegas menuju Su Chen. Tapi dia berhenti kurang dari setengah meter di depan Su Chen. Karena tangan besar Su Chen menembus jantungnya. Seteguk besar darah muncrat dari mulut Wei Qifeng. Dia menatap dengan ketakutan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Dia tidak bisa menerima kalau dia dibunuh seketika oleh seorang anak muda. Dia adalah ahli seni bela diri. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Tapi kematian adalah kematian, dan apapun yang Anda katakan pucat dan tidak berdaya. Telepon lewat. Dengan kematian Wei Qifeng, Tian Sui Manor menjadi sunyi senyap. Su Shihan direnggut, dan master nomor 1 Wei Qifeng meninggal. Kemudian di tangan mereka tidak lagi memiliki kartu truf. Bagaimana ini bisa dilawan? Biarpun orang-orang ini dijumlahkan, mereka bukan tandingannya. Telepon lewat, telepon lewat, telepon lewat. Ratusan orang hadir. Mereka semua berlutut. Dia membenamkan kepalanya jauh di dalam tanah, bahkan tidak berani menatap Su Chen. Tuan Su, kami tahu kami salah. Kami dirasuki hantu. Kami pantas mati. Kami rela menghancurkan dantian kami untuk meminta maaf. Ya, kami bersedia menghancurkan dantian kami dan mundur dari dunia seni bela diri. Tolong selamatkan hidup kami. Jika kalian hanya kaki tangan, maka aku, Su Chen, mungkin akan mengampuni nyawa kalian, tetapi jika kalian menyentuh orang-orangku, maka kalian semua harus membayar harga atas tindakan kalian. Hari ini adalah hari kematianmu. Ledakan. Gelombang energi hitam meledak di tubuh semua orang. Ada lebih dari 200 orang dan lebih dari 20 sekte hadir. Mereka semua mati di tangan Su Chen. Tidak ada yang selamat. Ayo kembali ke Haitang Villa dulu. Setelah pergi, Su Chen memeluk Su Shihan dan masuk ke dalam mobil. Dia hanyalah orang biasa. Dia terluka parah sehingga nyawanya dalam bahaya kapan saja. Saya tahu, Tuan Su. Ada resepnya di sini. Suruh anak buahmu mengambil semua obat yang ada di dalamnya, masing-masing 10 eksemplar, dan cepatlah. Saya tahu, Tuan Su. Ketika mereka bertiga kembali ke Villa Haitang, anak buah Wei Changtian telah menangkap semua ramuan yang dibutuhkan Su Chen. Di ruang tamu, melihat Su Shihan yang sekarat, Su Chen berbisik. Kalian keluar dulu, aku akan mengurus semuanya di sini saja. Kemudian, setelah semua orang keluar, Su Chen melepas pakaian Su Shihan. Tubuh halus dan menarik itu sudah terkoyak. Jika orang lain merawatnya, bahkan jika dia bisa menyelamatkan nyawanya, mungkin masih ada bekas luka. Tapi dengan Su Chen di sini, semuanya tidak akan menjadi masalah. 2 jam kemudian, Su Shihan mengerang dan terbangun dari komanya. Aku masih hidup. Denganku di sini, kamu tidak bisa mati meskipun kamu menginginkannya. Terima kasih, Tuan Su, karena telah menyelamatkan hidupmu. Su Shihan meminta maaf. Kejadian ini terjadi karena aku, jadi sudah sepantasnya aku meminta maaf. Su Shihan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia mendapati di sana dingin, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Ini semua sudah terlihat. Bab 391. Aku masih belum begitu tahu malu. Su Chen berkata tanpa berkata-kata. Saya tahu, saya kenal Tuan Su. Setelah menginap di tempat Su Chen selama 1 malam, luka Su Shihan hampir sembuh. Bahkan bekas luka di kulit pun hilang. Bagi Su Shihan, seorang wanita, jika ada bekas luka di tubuhnya, dia tidak perlu hidup lagi. Setelah semua orang di Villa Haitang pergi, Su Chen berencana mengemas barang-barangnya. Lin Ruohan memiliki sedikit misofobia dan tidak suka orang lain menyentuh barang-barangnya, jadi dia harus melakukan sisanya sendiri. Sore harinya, Su Chen mengemasi semuanya, mengenakan pakaiannya dan berbaring. Keesokan paginya, Wei Changtian menemukan 2 truk dan bersiap membawa semuanya ke Zonghai. Selain itu, Su Chen juga memerintahkan Wei Changtian untuk menggali pohon apel liar di halaman dan bersiap untuk memindahkannya ke Zonghai. Bagaimanapun, Lin Ruohan menyukainya. Ketika Su Chen kembali, Fang Xuexing segera menemukannya. Kirimkan prosedur rumah ke Su Chen. Apa ini? Tuan Su, ini adalah 2 properti milik keluarga Fang kami, China Overseas Cabin Hotel dan lapangan golf China Overseas Thompson. Kami berencana untuk memberikannya kepada Tuan Su juga. Saya harap Tuan Su dapat menerimanya. Aku tidak menginginkan hal ini lagi. Aku akan menerima hatimu. Su Chen adalah orang yang tidak suka memanfaatkan orang lain. Karena dia menyembuhkan penyakit Fang Tonghui, masuk akal jika mereka memberinya sebuah villa sebagai biaya pengobatan. Namun hotel dan lapangan golf ini memang agak mubazir. Tuan Su, Anda tidak boleh menolak.
Ini sebenarnya hanya pemikiran kecil dari kami. Dan Anda dapat yakin bahwa kami tulus dengan ketulusan yang mutlak. Baik itu hotel atau lapangan golf, semuanya adalah yang terbaik di bidangnya. China luar negeri. Kami bukan hanya orang-orang biasa. Hotel kecil yang nyaman dan stadion kecil. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Su Chen berkata tanpa daya. Saya tidak kekurangan uang sama sekali, dan saya tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal seperti itu. Saya hanya bisa menunggu sampai Susihan datang dan menyerahkannya padanya untuk mengurusnya. Petik 2. Kemudian, ketika Lin Ruohan pindah, dia benar-benar tercengang. Karena dia melihat pohon apel kepiting kesukaannya. Saudara Chen, kamu memindahkan pohon apel liar ke sini. Tidak ada lagi yang tinggal di sana di Linyang. Sia-sia menanamnya di sana. Lebih baik dipindahkan ke sini. Lin Ruohan mencium wajah Su Chen. Saudara Chen, aku sangat mencintaimu. Oke, ayo pindahkan barang-barangmu dulu. Mobil ini semua barangmu. Wajah Lin Ruohan memerah dan dia langsung memikirkan celana dalam itu, tampak malu. Malam itu, keduanya berbaring lebih awal. Hanya saja Su Chen tidak tidur karena terus memikirkan tato punggung Lin Ruohan. Dalam arti tertentu, benda semacam itu bukanlah tato, tapi semacam kekuatan magis yang diberkati di dalam tubuh. Yang lebih menakutkan lagi adalah gambar polanya sama persis dengan Lin Ruohan. Tidak ada perbedaan. Ini terlihat lebih aneh lagi. Dalam 3 tahun terakhir ini, saya telah melihat berbagai macam orang, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat hal yang aneh. Dan nasib ketujuh bintang itu juga merupakan sebuah misteri. Jika itu lahir di tubuhnya, maka tidak apa-apa. Jika itu diberkati secara artifisial, maka akan ada lebih banyak keraguan tentang masalah ini. Apa tujuan mereka? Tanda tanya. Su Chen sudah memutuskan untuk menyelidiki masalah ini tidak peduli apa yang dilakukan Wu Luan. Keesokan paginya, Su Chen masih tidur ketika dia mendengar Lin Ruohan mengetuk pintu. Saudara Chen, cepat bangun. Kamu harus melapor ke Universitas Songhai hari ini. Setelah didesak oleh Lin Ruohan, Su Chen teringat ada hal seperti itu. Jadi saya berencana pergi ke sana jalan-jalan, mengambil beberapa foto dan video, dan mengirimkannya ke ibu saya. Untuk membuktikan tidak bersalah. Karena hari ini adalah hari pemberitaan intensif, bendera merah berkibar di depan sekolah dan lautan manusia. Selain manusia, ada mobil, dan sangat ramai. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sekolah kita? Ini hanya laporan siswa baru, tapi ini pertunjukan yang besar. Terlalu boros. Seorang anak laki-laki yang memegang buku berkata. Menurutku, mungkin ada anak-anak orang penting yang datang ke sekolah di sini, jadi sekolah didekorasi seperti ini untuk menyambut mereka. Itu mungkin. Ya Tuhan, lihat anak itu. Dia sangat tampan. Dia tidak mungkin menjadi selebriti yang datang untuk syuting film. Bahkan tidak ada kamera di sampingku. Apa gunanya syuting? Aku mungkin mahasiswa baru tahun ini. Astaga, aku tidak bisa menahannya lagi, hatiku yang kekanak-kanakan meluap, aku ingin mencari nomor telepon. Kakak, kamu perlu menanam makanan. Kamu hanya gemuk dan gemuk. Jangan menakuti orang lain. Daging segar kecil yang tampan itu semuanya putih dan kaya. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Melihat gadis-gadis itu menatapnya, Su Chen mengabaikan mereka dan langsung berjalan ke area pelaporan. Namun, sekelompok besar orang berkumpul di sekitar meja pendaftaran. Ini seperti mengambil uang. Guru Su, kami di sini untuk melapor. Dan aku, kita juga. Guru Surou, jurusan apa yang kamu ajar? Jika jurusan kami memiliki guru cantik sepertimu, nilaiku pasti akan meningkat pesat. Su Chen mengantri di belakang dengan bosan, dan tiba gilirannya 10 menit kemudian. Setelah melihat guru yang bertanggung jawab atas resepsi, Su Chen mengerti mengapa masing-masing siswa ini tampak seperti telah disuntik darah ayam. Semua karena guru wanita bernama Surou. Wanita di depan saya berusia akhir 20-an, mengenakan pakaian bisnis yang layak, dengan rok profesional tepat di atas lutut. Meskipun dia bertelanjang kaki dan tanpa stocking, dia tetap sangat menggoda. Saya di sini untuk melapor, kata Su Chen setelah berjalan mendekat. Bab 392. Nama, profesional. Surou tidak mengangkat kepalanya, tapi menulis sesuatu dengan pena. Su Chen, profesional. Saya tidak tahu. Ketika Yue Zhenguo menemukannya, dia tidak memberitahunya apapun yang profesional sama sekali. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan memilih apapun yang dia inginkan ketika waktunya tiba. Apalagi saya belum pernah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, dan belum pernah mengisi jurusan, jadi saya tidak tahu jurusan apa itu. Anda harus bertanya kepada Yue Zhenguo tentang hal semacam ini. Tidak tahu. Tidak hanya Surou yang tercengang, tetapi siswa lain juga sedikit bingung. Yang datang ke sini untuk mendaftar tidak tahu kalau mereka jurusan. Ayolah, ini lelucon. Surou mendongak dan tampak terkejut. Dia terkejut dengan penampilan Su Chen. Pagi ini, saya melihat begitu banyak anak laki-laki datang untuk melapor, dan ini pertama kalinya saya melihat yang begitu tampan. Dia biasanya menggulung rambutnya dan Su Ju berkata, kamu pasti lupa jurusanmu. Berikan aku surat penerimaanmu dan aku akan mengetahuinya setelah aku membacanya. Tidak ada pemberitahuan penerimaan.
Su Chen sedikit tidak berdaya. Jika dia tahu ada begitu banyak masalah, dia seharusnya pergi ke rumah Yue Zhenguo untuk bertanya terlebih dahulu. Kalau tidak, tidak akan ada banyak hal. Ya Tuhan, kamu luar biasa. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang berani menggoda Guru Su. Tidak ada apa-apa, jadi dia datang untuk melapor. Cara menggoda seperti ini sangat menyegarkan dan halus. Teman sekelas, ini tempat pelaporan, bukan tempat untuk main-main. Harap serius. Su Rou berkata dengan sedikit marah. Meskipun Su Chen tampan, dia tidak memiliki keistimewaan di sini. Siapa bilang aku hanya main-main? Cari kepala sekolahmu. Dia tahu jurusanku apa? Engah. Dia main-main. Dia tidak hanya menganiaya Guru Su Rou, tapi dia juga membawa kepala sekolah ke sini. Dia pikir dia ini siapa? Teman sekelas, jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu terus bertingkah tidak masuk akal, aku akan memanggil keamanan. Su Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Karena kamu tidak percaya, aku tidak akan memberitahumu. Aku akan mencari kepala sekolahmu. Su Chen berbalik untuk pergi, tapi mendengar suara teriakan di belakangnya. Nak, kamu luar biasa. Aku, Huang Pingchuan, bahkan belum pernah menyebutkan menggoda Guru Su Rou, dan kamu ingin segera pergi setelah menggodaku. Kamu hanya bermimpi. Ya Tuhan, ini Tuan Huang di sini. Di tengah seruan seru, kerumunan otomatis memberi jalan. Saya melihat seorang anak laki-laki mengenakan pakaian kasual berjalan mendekat, dan di belakangnya, ada dua pengikut yang kokoh. Dia menatap Su Chen dengan tatapan kebencian. Melihat Huang Pingchuan mendekat, ekspresi Su Rou menegang. Teman sekelas Huang Pingchuan, masalah ini adalah kesalahpahaman. Saya bisa mengatasinya sendiri. Su Rou telah mendengar tentang Huang Pingchuan. Keluarga Huang adalah keluarga besar di Zonghai, dengan kekayaan bersih miliaran. Selain itu, ia memiliki beberapa koneksi di militer, yang tidak dapat diprovokasi oleh orang biasa. Selain itu, saya mendengar dari guru lain di sekolah bahwa dia hanya mendapat nilai lebih dari 100 dalam ujian masuk perguruan tinggi. Alasan mengapa dia bisa belajar di Universitas Zonghai adalah karena koneksi kuat keluarganya. Jika Anda berkonflik dengannya, Anda pasti akan dihukum berat. Oleh karena itu, Anda harus turun tangan dalam masalah ini. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Guru Su, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku baru saja melihat apa yang terjadi. Beraninya kamu menggodamu di depan umum. Aku, Huang Pingchuan, tidak tahan dengan hal semacam ini. Aku harus membantumu dalam hal ini. Nada. Huang Pingchuan tampak sombong. Dia baru saja tiba di sekolah dan harus mencari cara untuk membangun otoritasnya. Biarkan mereka tahu betapa hebatnya mereka. Dan dia juga bisa mengekspresikan dirinya secara tidak langsung di depan Su Rou. Jika Anda dapat memenangkan hati Su Rou melalui tindakan seperti itu, Anda akan menghasilkan banyak uang. Guru cantik dengan payudara besar dan pantat besar akan sangat senang jika dia bisa naik ke tempat tidur. Tidakkah kamu pikir kamu ikut campur dalam urusan orang lain? Su Chen berbisik. Mendesis. Para siswa di sekitarnya menarik napas dalam-dalam. Orang itu adalah Huang Pingchuan. Jika kamu berani berbicara dengannya seperti ini, kamu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Dua pengikut di belakangnya saja bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Huang Pingchuan juga terkejut karena anak laki-laki di depannya berani berbicara dengannya seperti ini. Nak, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Siapapun yang kamu cintai, menjauhlah dariku. Su Chen mendengus dingin, lalu berjalan menuju gedung pengajaran, bersiap mencari Yue Zhenguo untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wah, kamu terlalu naif untuk ingin pergi begitu saja setelah memprovokasiku, Huang Pingchuan. Apa kamu tidak tahu siapa aku, Huang Pingchuan? Kenapa, kamu mencari masalah? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dengan kebajikanmu, kamu tidak layak membuatku membuat masalah. Aku hanya ingin berurusan denganmu. Hanya karena dua pecundang di belakangmu. Nak, sebaiknya kamu berhati-hati saat berbicara, dan jangan sampai lidahmu terpeleset. Huang Pingchuan menyipitkan matanya dan berkata, biar ku beritahu, dua orang di belakangku ini adalah adik-adik yang telah mengikutiku sejak SMA. Mereka tidak segan-segan memberitahumu bahwa ketika mereka di SMA, mereka semua adalah siswa istimewa di angkat besi. Tubuhmu, satu pukulan akan membuatmu gegar otak. Kalau begitu biarkan mereka mencobanya. Tanpa sadar, semua orang di sekitarnya menghindari Su Chen seolah-olah mereka sedang menghindari wabah. Hanya gadis-gadis nimfomaniak yang mengkhawatirkan keselamatan Su Chen. Teman sekelas Huang Pingchuan, tolong cepat kembali. Ini kampus, bukan tempat berkelahi. Su Rou berkata dengan marah. Dia berani bertarung di depannya. Dia tidak menganggap serius gurunya. Oke, Guru Su, jika Anda mengatakan tidak, saya tidak akan melakukannya. Demi Anda, saya akan mengampuni nyawanya untuk saat ini. Nak, kamu beruntung hari ini, Guru Su Rou melindungimu, jika tidak, kamu pasti sudah pergi ke rumah sakit sekarang. Kata salah satu pengikut Huang Pingchuan. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bersamamu kapan saja. Huang Pingchuan menyipitkan matanya dan berbisik.
Xiongxi, Guru Su melindunginya, jadi kita tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Kamu dan anak itu akan masuk nanti, dan jika kamu punya kesempatan, tangkap dia, dan ayo beri dia pelajaran. Baiklah, Tuan Huang, tonton saja. Melihat Huang Pingcuan dan yang lainnya bergumam di sana, Su Rou merasa sedikit tidak nyaman dan berkata, "Tunggu sebentar. Kamu meneleponku." "Itu benar." Sebagai tanggapan, Su Rou berjalan langsung, berdiri di samping Su Chen, dan berbisik. "Apakah kamu murid sekolah ini?" Sejak saya datang ke China Overseas University sebagai konselor, orang-orang dari luar sekolah sering datang dan berbicara dengan saya karena berbagai alasan. Secara naluriah, Su Rou merasa Su Chen juga harus menjadi orang seperti ini. Kalau tidak, sebagai mahasiswa Universitas Zonghai, bagaimana mungkin dia tidak menerima pemberitahuan penerimaan? Bukankah ini sebuah lelucon? Bersambung.